setiap malam nih kayak mikir gue harus menghasilkan apa nih besok, gue harus masak apa, gue harus menghasilkan yang baru apa nih besok. Itu diferensiasi terus tuh yang harus lu pikirin. Kayak inovasi tuh, kalau di PLN gue inovasi setahun sekali bos. Gue setiap hari nih sekarang gue harus ada inovasi gitu kan. Video ini dibuat tidak bertujuan untuk memotivasi kamu agar resign, tapi dibuat untuk menambah mindset baru mengenai pekerjaan. Kamu bisa ikutin hal positif di video ini, jangan hal negatifnya. Gimana Dan? Masih ada waktu nggak, Mas Tegar ya? Masih aman. Masih. Ya Gimana? Kita part 2 ya, yang tadi yang gue share itu. Oke, siap. Ini khususon nih buat lu nih ya, gue sempetin nih. Gue orderan nanti dulu nih. Jangan gitu loh. Jangan gitu loh. Iya. Gimana? Monggo lanjut. Lu mau tahu sih apa arti kesuksesan menurut lu? Waduh, berat banget pertanyaan lu, Bos. Arti sukses ya? Wah, itu udah tingkat tinggi sih. Kalau gue sih, arti kesuksesan tuh ketika lu nanti udah meninggal dalam keadaan husnul khotimah sih, udah itu doang sih kalau gue sih. Yang udah kayak lu udah dengan segala dosa lu bawa sedekah lu banyak-banyak, lu meninggal dalam kondisi tenang, itu udah sukses sih. Kalau sukses duniawi banyak lah ya. Ya, tapi kalau sukses duniawi menurut lu? Kita bahas sukses duniawi dulu. Sukses duniawi, aduh, gue nggak bisa mendefinisikan sukses duniawi. Gue kasih contoh. Ketika sukses itu ketika lu kerja bersama passion, ketika keinginan melebihi kemampuan, ketika kemampuan melebihi keinginan, seperti itu. Ada yang keinginan apaan? Ketika kemampuan kita kemampuan kita lebih tinggi pada keinginan, nyambung nggak? Kemampuan kita lebih tinggi pada kemampuan. Kemampuan lebih tinggi pada keinginan. Kita mampu aja, apa yang kita inginkan kita mampu. Yang berat itu ketika kita tidak ingin, kita ingin sesuatu tapi tidak mampu. Ya kan? Iya. Ada juga yang punya. Nggak ada ya? Apa tuh? Nggak ada menurut lo di dunia. Sukses duniawi ya gue masalah uang, masalah material gitu. Lo punya uang banyak, punya rumah. Satu gue selalu balikin ke agama sih ya. Jadi kayak berkah aja sih hidup lo, udah deh. Lo mau punya uang 100.000, tapi lo punya uang 100.000 tuh lo punya rasa seperti lu megang 100 juta, itu udah kesuksesan duniawi yang menurut gue gede sih. Terus ketika lu butuh uang, lu dikasih uang 100.000 itu, lu udah ngerasa kayak lu punya uang 100 juta, itu udah duniawi sih. Kemudian satu lagi sih, ketika lu bisa mengerjakan apapun itu yang lu senengin dengan hati lu, dengan perasaan bahagia dan puas, itu udah kesuksesan duniawi sih menurut gue sih. Gitu sih. Udah aja sih. Berat pertanyaannya, ampun. Gue ada pertanyaan lagi sih sebenarnya. Ayo. Apa yang buat lo yakin kalau usaha ini lu lebih baik daripada PLN? Tapi lu pasti bakal jawabnya gue nggak nyari karir. Nggak ada yang buat gue yakin sih ya. Karena gini sih, gue selalu melihat segala peluang yang ada sih. Jadi misalnya gue di PLN gitu ya, apa sih peluang yang bisa dibenerin di PLN ini? A, B, C, D, E, F, G, terus gue realisasikan lah gitu. Nah kalau yang di sekarang ini, gue melihat itu banyak banget yang bisa dibenerin, dan oke, itu akan gue lakukan semua, dan insya Allah itu akan gede deh. Itu akan lebih gede daripada sekarang, dan ya bismillah aja sih. Gitu sih, gue ya kayak udah yakin aja lah. Lu usaha ini karena passion. Passion lu masak ya, bukan passion usaha. Passion lu yang mana nih? Masak ya. Masak. Kan kita tahu ya, kalau bisnis kuliner ya paling susah sih buat sustain terus menerus ya. Karena kan banyak banget yang baru-baru kan. Ya, betul. Tapi lu jawabnya karena passion. Kenapa lu fokus? Enggak. Kalau itu lo butuh strategi, man. Oke. Gue sadar banget ketika gue terjun di bisnis kuliner ini, itu kayak semua orang bisa menghasilkan makanan enak.
Semua orang bisa punya packaging enak, punya strategi promosi yang gila-gilaan, punya strategi macam-macam yang gila-gilaan gitu kan. Dan lu harus berpikir, gue setiap tidur tuh kayak mikir, setiap malam nih kayak mikir gue harus menghasilkan apa nih besok, gue harus masak apa, gue harus menghasilkan yang baru apa nih besok. Itu diferensiasi terus tuh yang harus lu pikirin. Kayak inovasi tuh, kalau di PLN gue inovasi setahun sekali bos. Gue setiap hari nih sekarang gue harus ada inovasi gitu kan. Gue mikirin ini nanti gimana dan lain sebagainya. Itu kayak, dan itu semua ada di strategi bisnis kuliner itu sih. Dan satu Kemit mas. Strategi di bisnis gue tuh cuman quality itu yang benar-benar ditingkatin deh, karena bapak gue tuh benar-benar kayak ngejaga banget quality mulai dari awal sampai akhir, kemudian sama pricing. Jadi gue akan kasih value for money yang lebih sih. Jadi lu di luar misalnya nih, lu di luar dapat steak 100.000 itu seperti ini kan, gue akan bisa menghasilkan yang lebih gitu kan, karena bapak gue nih bener-bener dari proses produksi dia udah tahu nih dari awal sampai dengan akhir. Jadi kita tahu cut off-nya berapa persennya, kemudian efisiensinya berapa persen, itu benar-benar harus dihitung semuanya. Dan itu gue belajar banyak sih di situ. Kemudian satu lagi diferensiasi yang paling gue tekanin itu di delivery sih. Karena sekarang, apalagi sekarang ya WFH ya. WFH ini delivery itu udah at all cost lah, lu pakai Grab gitu kan, lu nggak bisa ke restoran dan lain sebagainya. Sedangkan orang itu pengen ke restoran, pengen makan yang enak, udahlah itu yang gue hadirkan, itu yang gue buat. Kemudian udah delivery, gue bener-bener gue yakinin lu tuh sampai ke sana, lu delivery kayak gue akan bisa memfreekan lu lah gitu delivery. Jadi kayak milih ke Gojek delivery mahal sekarang gitu kan, Grab delivery juga mahal sekarang kan, tapi ketika gue bisa menghadirkan diferensiasi itu udah kayak oke lah, aku ke dia aja. Itu saat ini sih ya, untuk saat WFH, WFO dan lain sebagainya ini, corona ini. Mungkin besok beda lagi nanti strateginya gitu kan, PSBB itu beda lagi. Jadi jalan terus tuh, otak lu mikir terus deh, nggak pernah berhenti. Jadi lu tidur tuh sambil mikir tuh sambil masak gitu. Dulu nggak tahu ya ini sama atau nggak ya, dulu gue di swasta kayak gitu sih, sampai tidur aja mimpi kerjaan bro, nah itu ya, banget kejadian best. Jadi sebenarnya Inos Cafe ya, Inos Cuisine, oke. Inos Cuisine itu dari mana aja sih? Jujur nih, jadi awalnya adalah di Malang. Awalnya di Malang. Itu tahun 2000 atau tahun 90-an itu di Malang. Pindah. Namanya bisnis kuliner itu seperti itu pasti. Bangun besar, habis itu ada masalah, bungkus, kemudian bangun lagi yang baru dan lain sebagainya. Terakhir ada di Semarang. Di Semarang itu kita ngisi udah bertahun-tahun lah itu. Itu ngisi di ada di salah satu tempat. Dan ya lumayan lah itu di situ. Kemudian pada saat COVID ada, Semarang di close lah itu tantangan utama tuh. Iya. Itu di close. Dan itu pada saat gue resign ya. Pada saat gue resign itu di close. Itu gue sampai gue nggak shock sih, tapi kayak oke, aku harus melakukan sesuatu lagi nih yang baru di sini. Dan itu nggak tahu, gue kepikiran aja udahlah gue balik lagi lah ke Sidoarjo gitu kan. Gue balik lagi ke Sidoarjo, entah apa yang akan gue lakukan di sini, pokoknya gue balik dulu, udah bismillah lah gitu apa yang gue lakukan. Nah, ya alhamdulillah sih, Allah tuh emang udah, nggak tahu deh, gue tuh kayak udah bersyukurnya luar biasa sih. Allah tuh udah kayak lu gerakin pantat sedikit aja, lu akan dapet banyak hal rezeki yang entah dari manapun itu deh. Jadi Allah tuh benar-benar akan menjamin rezeki setiap orang tuh benar-benar banget sih, asal lu gerak kayak gitu sih. Jujur gue pengen ngerasa Inos Cuisine sih bro, cuman ya ada 3 tempat di Jakarta. Lu pesannya di mana? Di gue WhatsApp lu nggak dibal, gue WhatsApp lu nggak bisa dan. Gue ada Jakarta tuh Bintaro. Kalau yang di Semarang ada yang di mana namanya Banyumanik. Kalau yang di Sidoarjo ada. Jadi ada 3 tempat kita jalan.
Kalau di Jakarta di Bintaro. Lu di mana sih? Gue Serpong. Serpong. Lu di mana sih? Serpong. Apa? Serpong. Hah? Serpong. Oh, Serpong. Bisa itu Serpong. Bisa. Ya, nanti gue kasih ya menu-menunya ya. Oke, langsung. Itu ada yang megang sendiri di sana soalnya. Tapi di bawah lu juga? Nah, itu juga enggak, itu di kakak gua. Jadi akhirnya itu entah gimana caranya pokoknya jadi malah jalan. Ya itulah, nggak ada yang tahu ya. Jadi di kondisi Covid sekarang ini tuh kayak malah asal kita gerak aja deh, asal kita gerak terus bener-bener ngelakuin hal yang kita harus lakukan, diferensiasi, inovasi dan sebagainya itu. Semarang ini ada, Sidoarjo sekarang ada, Jakarta sekarang ada, jadi ada 3 tempat. Sebelumnya cuma di Semarang doang. Tapi Semarang jalan? Gitu. Semarang masih jalan? Semarang jalan, alhamdulillah jalan. Masih jalan. Jadi yang itu, nah enaknya bisnis makanan itu, lu tidak terpaut di satu tempat. Kelebihannya itu. Ketika lu di tempat ini itu lu di stop dulu, lu masih bisa produksi. Asal kuncinya itu kan, lu bisa produksi, lu bisa masak, lu bisa packaging, bisa deliver gitu kan. Orang kan red on his door itu banyak banget, berapa pintu yang ada di samping kanan kiri lu. Itu lah incer. Dapat lah. Jadi retail main retail lah. Intinya itu sih. Gila. Gitu sih. Itu gue juga gak nyangka sih. Itu di luar RKP namanya, men. Iya sih. RKP kita ya nggak buat $16,000 ya. Di luar RKP, di luar RJPP, pokoknya sambil jalan. Kenapa lu bisa bertahan? Covid ini kan, malah Covid ini jadi berkah buat lu ya. Jadi kayak ya. Iya. Jadi 3. Iya sih. Jadi gue juga nggak tahu kan. Tapi di Semarang itu kayak profitnya tetap sama. Oh beda pasti. Kalau yang di Semarang pasti kita efisiensi lah. Karena yang ada di sana kan harus di-cut ya. Yang ada di sana harus di-cut, kemudian ya efisiensi dulu lah. Orang-orang pasti dirumahkan. Nah, cuman di situ akhirnya kita ngajarin ke mereka, orang-orang yang kita rumahkan itu udah lu masak sendiri, lu jualan sendiri, lu bisa ngidupin dengan diri lu sendiri. Dan alhamdulillah sih gajinya malah lebih besar daripada gaji mereka pada saat di Inos sendiri gitu. Jadi ya keberkahan itu datang nggak hanya dengan lu punya uang banyak kok, tapi dengan lu bisa hidup layak, lu bisa ngasilin sesuatu, lu bisa ngejual lagi, lu bisa ngedorong mereka yang istilahnya lagi down lagi seperti itu, kemudian dia bisa up lagi, itu udah berkah luar biasa. Dan yang di Sidoarjo itu lebih ngeri lagi sih, gue udah merinding sih gue sih. Sidoarjo itu ada restorannya bro? Itu nggak ada. Di rumah gue ini. Oh. Di rumah gue ini. Jadi gue produksi, kemudian gue deliver udah ke rumah-rumah. Udah itu doang sih. Special dan package dah. Itu ini sih. Ya nggak tahu sih, Allah banget sih semuanya, gue nggak tahu deh. Jadi ketika gue gini deh, ini sederhana ya. Waktu itu gue nggak tahu gue pengen ngapain di Sidoarjo ini, gue ngapain sih gitu kan. Terus gue ada kepikiran, udah lah gue kayak harus ngejual something, terus biar gue bisa deliver ke orang-orang gitu kan. Tapi gue butuh kurir nih, gue kalau ngandelin Gojek, ngandelin Grab gue nggak bisa nih. Gue butuh kurir. Udahlah gue berdoa lagi. Itulah gak tau ya gue tuh, karena gue nggak bisa apa-apa ya, gue cuma bisa berdoa doang. Dan gue berdoa di situ pas asar, gue inget pas asar di masjid gue berdoa. Gue pulang sambil jalan, ada orang main di depan rumah gue, men, dari Bluebird. Pak, saya mau kerja di tempat bapak, Pak. Saya habis resign dari tempat bapak. Lah, ngapain kamu resign? Saya udah nggak ini, Pak, cocok di Bluebird gitu kan ya. Saya udah kerja di tempat bapak aja. Lah, saya kerja masih gini, saya baru mulai nih, bapak mau? Iya Pak, saya mau Pak. Sampai sekarang dia akhirnya. Dan akhirnya gue di sini nge-hire ada 4 pegawai sih. 4 pegawai. Dan itu kayak, ya alhamdulillah sih ya bisa membantu mereka, bisa menolong mereka. Itu ya alhamdulillah banget sih. Gue syukuri banget sih. Gue dapat apa ya? Semacam minat apa ya? Semacam mindset wirausaha kapan bro? Kapan ya? Dari dulu sih. Dari gue kuliah. Dari gue kuliah itu gue udah buat warnet loh.
Jadi gue sama teman-teman gue buat warnet berempat tuh, gue masih ingat sebelum masuk PLN. Berempat, kemudian kita buat warnet. Wah, waktu itu yoi banget tuh, penghasilan sampai lumayan lah, juta-jutaan gitu kan. Tapi pada saat Android BlackBerry gitu ya, BlackBerry masuk, jebret lah udah warnet kelar, habis. Nah, sebelum-sebelumnya pun gue kayak udah seneng gitu, kayak seneng nemuin celah untuk usaha apa, jualan apa. Dan sebelumnya itu lagi, kalau dirunut lagi, gue dididik sama orang tua gue yang di Jakarta ya, itu berjualan. Makanya tadi katanya lu harus bisa BUMN, tapi nyokap gue itu dia suka jualan. Nah, nyokap gue itu ngajarin gue pernah diajarin jualan bakso, jualan es puter gitu kan, jualan, lu tahu onyx kursi gitu kan, kayak gitu. Dan itu mulai dari gue kecil, mulai dari gue SD sih. Jadi sering diajak bareng menjual. Jadi udah ada perasaan nggak malu gitu sih. Oh iya, itu penting sih. Perasaan bahagia ketika bisa menjual ke seseorang, kemudian dia pun kayak ada perasaan bahagia di hati. Yang kayak lu nggak usah bayar juga nggak apa-apa deh, gue udah bahagia banget gitu. Itu sih ternyata udah dari SD ya. Kalau di dalam itu. Kenapa orang harus berusaha menurut lu? Harus wirausaha? Harus. Semua pilihan sih. Kalau gue benar-benar gue serahin nggak harus wirausaha, tapi semua pilihan sih. Tapi ketika lu berwirausaha, yakinlah itu beneran deh. Yang ada di hadis yang 9 pintu rezeki itu akan terbuka, lu nggak akan sangka itu beneran terjadi. Dan lu akan mensyukuri setiap detik yang lu lalui, lu akan mensyukurinya itu. Dan lu nggak akan ngerti. Rezeki itu nggak hanya misalnya lu ketika lu jualan sesuatu orang itu beli, nggak hanya itu ya, tapi ketika apapun itu yang terjadi itu pasti ada hikmahnya, dan itu pasti lu akan menyadari oke, ini benar-benar yang dibutuhkan untuk usaha aku ini akan untuk berkembang. Dan itu gue temuin setiap harinya. Makanya gue kayak udah lama juga nih, mungkin ini terakhir lah ya. The last question. Pesan-pesan lu apa ya, semacam nasihat lah, walaupun untuk orang yang mau wirausaha, masih mau belum jadi. Oh iya. Apa saran lu? Kalau yang mau berwirausaha, cepet-cepetan sih dilakuin aja. Pokoknya nggak usah mikir deh. Lu kebanyakan mikir, lu nggak eksekusi, percuma deh, nggak akan dapat apa-apa. Tapi ketika lu udah punya satu tik gitu kan, gue bisa ngasilin sesuatu, gue bisa menjual sesuatu, udah lu hajar aja deh tuh, lu jual aja ke orang terdekat lu dulu, lu belajar jualan ke tetangga lu dulu. Tetangga ya? Nanti yang lain pasti akan ikut. Nah, kemudian yang kedua, konsisten. Lu harus konsisten. Istilahnya, lu speed 100 km per jam tuh setiap hari, setiap jamnya. Itu lu harus konsisten seperti itu. Libur boleh karena badan lu perlu istirahat. Tapi lu perlu konsistensi yang kayak istiqomah, yang lu harus jalan terus, menghadirkan kualitas yang paling bagus dan lain sebagainya itu. Dan satu, gue pesan banget sih ke terutama teman-teman yang di PLN ya, kalau emang ada niat mau wirausaha, itu ya dimulai dari sekarang sih. Jadi jangan sampai lu pada saat lu nanti mau pensiun baru lu mikir mau usaha, itu udah telat banget. Lu nggak akan bisa apa-apa, dan lu nggak akan bisa belajar banyak di hal itu. Kita dapat uang pensiun mungkin bisa paling lama 5 tahun. Berapa tahun sih ya gitu kan, tergantung lah, depend ya. Itu nggak akan mungkin. Nah, lu nggak akan mungkin lah muter uang itu untuk usaha di umur lu yang segitu, kecuali lu udah merintis mulai dari umur 30 tahun, 40 tahun gitu sih kalau pesan dari gue. Dan tetap semangat, inovasi tangan tiada henti, diferensiasi, lu harus pikirin banyak-banyak, apapun itu deh. Kelihatan kan lu pasar lagi seru-serunya ini, nah lu harus beda dari yang itu, anti mainstream lah istilahnya itu. Kemudian hasilkan yang terbaik untuk setiap orang yang lu temui. Itu wirausaha tuh gitu, jangan sampai ada yang kecewa gitu sih. Okay. Dan berani rugi. Lu jangan berharap lu wirausaha, lu buka sekarang kemudian lu untung langsung, itu lu jangan berharap kayak gitu. Itu
itu 1.001 lah gitu kan. Cuman ketika lu berani rugi, ketika lu udah untung gitu, lu revenue udah 1 miliar sebulan gitu kan, tiba-tiba lu collapse, ya nggak apa-apa, udah, ya itu emang berusaha gitu, bikin lagi yang baru, ya udah gitu aja mikirnya, bikin lagi yang baru, lu harus ngasilin 2 miliar gitu, nothing tulus juga. Siap. Mungkin cocok buat ini Pak, webinar Pak, seminar ini. Iya webinar. Janganlah, baru awal, jangan nanti lah. Ya. Nanti. Podcast aja dulu ya. Tandem sama lu nggak apa-apa deh. Podcast dulu ya. Hah? Podcast dulu ya. Oke, sudah begitu. Iya. Siap, latihan dulu sama lu ya, ajarin gue ya. Gue juga belum sempat. Ya ini podcast. Ini podcast dulu. Oh iya, boleh siap. Ya udah. Thank you ya. Oke. Atas waktunya, ilmunya, sharingnya. Siap. Ya bos, sama-sama. Assalamualaikum. Boleh ya. Semoga sehat selalu. Sip. Makasih banyak. Salam buat keluarga. Sama-sama. Salam juga. One day gue main ke Sidoarjo, Surabaya. Iya, siap. Dengan senang hati menjamu. Asik. Kalau balik ke tapi rumah gue jauh. Salam buat ibu ya. Salam buat ibu. Yeah. Mudah-mudahan sehat selalu. Rumah gue jauh sih dari Tebet. Lu di mana sih? Serpong ya? Ya? Nanti gue kalau ke Jakarta gue samperin. Ya udah, thank you ya. Ayo kita kumpul lah sama teman-teman Jakarta. Ya. Oke, sama-sama. Gue tutup ya Mas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sip. Waalaikumsalam.